Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Reza nih? Alhamdulillah sehat kan? Ya, teman-teman sekalian, saya Rudi Haryono, Kepala SMK Muhammadiyah Sembilan Nanggung. Saat ini akan berbincang-bincang dengan Bang Reza, salah satu yang memiliki startup ikan segar. Ya. Ini sangat hal baru. Kalau teman-teman mungkin selama ini tahunya dikirim makanan gitu ya, yang sifatnya instan. Nah, Bang Reza ini beliau akan sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan jasa pengiriman Ikan segar. Ya, ikan segar. Kenapa bisa di ikan segar ini seperti apa gitu? Ikan segar. Ya berawal dari satu keluh kesah ya kan. Jadi ibu-ibu ketika ke pasar udah jauh-jauh lalu becek gitu ya terus bau dan semacam. Pasar kita masih pasar tradisional ya, lalu ketika nyampe di sana menemukan ikan yang variasinya nggak banyak ya, terus variasi nggak banyak, harganya juga mahal, dan yang ketiga kualitas ikannya kadang juga belum tentu segar, belum tentu ya. Kalaupun ada yang segar tapi dia pilihannya cuma terbatas gitu. Nah, satu berawal keluh kesah itu kita mikir kenapa nggak kita bantu ibu-ibu ini, nggak perlu ke pasar ya, mereka bisa dapat ikan yang terjamin kualitas kesegarannya gitu, harganya juga bisa terjangkau, kesegarannya bisa dijamin ya. Terus ibu-ibu waktunya juga jadi lebih banyak untuk keluarga gitu kan kira-kira berawal dari pengalaman saya pribadi juga gitu kan. Jadi pas di Bogor, apalagi kita tinggal di Bogor ya kan, buat ikan laut itu kan kita jauh dari laut ya. Saya sebagai konsumen ikan laut, saya ngelihat tadi gitu ya, sulit dapetin ikannya. Kalau perlu saya ada di supermarket ya, tapi harganya juga lumayan kayak mahal gitu. Kadang-kadang ngeliat ikannya juga nggak seperti yang saya harap gitu ya, cuma mau nggak mau adanya gitu ya udah. Nah, jadi kita coba bikin, kenapa enggak kita coba bawa ikan dari laut, dari pinggir laut ke gunung, ke tempat yang jauh dari laut gitu, supaya ibu-ibu tadi lebih mudah buat dapat ikan segar. Sudah berapa lama? Dari bulan Maret kan, jadi dari bulan Maret tahun ini sampai sekarang, sampai November, dan mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan ya, umur panjang, amin. Selama dari bulan Maret ini gimana progresinya grafik demand? Ya awal-awal memang ibu-ibu kayak masih kayak oh beneran bisa gitu kan, dan tapi setelah kita lakukan dan ternyata mereka so far cukup puas dengan pelayanan yang kami berikan, dan alhamdulillah dari hari ke hari kita sekarang mendapatkan customer semakin bertambah ya, semakin bertambah, dan grafiknya juga naik ya, grafiknya naik. Dan kita juga melakukan inovasi produk kan. Seperti awalnya kita lihat, oh ternyata ibu-ibu ada juga yang maunya nggak sempet olah lebih lanjut gitu ya. Ya udah kita bikin dalam bentuk pepes, kita bikin dalam bentuk bumbu kuning, jadi mereka ibu-ibu tinggal goreng gitu. Karena kan ada ibu-ibu yang mungkin nggak tahu cara pepes gimana, atau tahu tapi waktunya nggak ada. Nah alhamdulillah produk Uda Divis semakin dicintai lah sama konsumennya. Berarti tidak hanya ikan mentah gitu ya, sudah berupa masakan juga kayak tadi ya, kayak pepes gitu ya? Iya, udah ada yang berupa setengah jadi juga sih, setengah jadi. Dan sekarang kita juga mau meluncurkan program seafood yang siap makan. Nah ini buat ibu-ibu yang benar-benar nggak sempat ada waktunya buat ngolah apapun gitu ya, nggak sempat goreng gitu ya, nggak sempat sajiin, udah tinggal makan aja. Nah kita juga sekarang udah mulai coba bikin gerakan makan ikan dalam bentuk
udah siap makan gitu. Ada gurame asam manis, ya. Ada fish and chips. Kalau yang American Western style-nya tuh ada American fish and chips gitu ya. Kalau yang tradisionalnya ala-ala Sunda, gitu ya, ada gurame asam manis. Memang ini ya, masyarakat kita kan masih banyak makan daging ya daripada istilahnya ikan. Ini kan menjadi sebuah tantangan gitu. Tapi kadang-kadang pola kebiasaan makan masyarakat masih kepada daging gitu. Nah, kira-kira strategi udah Divis dalam mengkampanyekan makan ikan seperti apa? Ya, kita lakukan berbagai promosi dan kemudahan ya kan. Karena kita sebenarnya ibu-ibu itu setelah kita tanya bukannya dia nggak mau makan ikan, ternyata kenapa sejauh ini tadi ya banyaknya masyarakat makannya ayam lagi, atau ya udah kalau daging kayaknya jarang ya, tapi seringnya ayam gitu kan. Nah pas mau makan ikannya kok harganya mahal gitu kan, lebih murah ayam gitu. Lalu kalaupun harganya mahal tapi kondisinya juga ternyata kurang segar. Dan ibu-ibu juga banyak yang nggak tahu juga bagaimana sih ngolah ikan ini jadi apa, bagaimana cara ngolahnya. Nah kita buat promosi supaya mereka tertarik gitu ya, seperti bundling products ya, kita bikin kalau beli senilai 150.000 maka dapat diskon udang 15% gitu. Kita dapat beli duit 300.000 maka dapat diskon cumi udang dan sebagainya sekian persen gitu. Jadi ada promosi. Alhamdulillah sih mereka menyambut itu positif gitu ya. Dan promosinya kita juga ada setiap hari Jumat kan, kita setiap hari Jumat lagi bikin campaign udah berbagi. Jadi kita mengajak ibu-ibu untuk berbagi ikan ke masyarakat yang membutuhkan setiap hari Jumat. Boleh tuh kan kalau ada campaign bisa di situ. Terus untuk ini gimana Bang? Pola distribusi gitu ke masyarakat. Pola distribusinya kita ada perwakilan kan. Jadi perwakilan ibu-ibu kita bahasanya duta udah divis. Duta udah divis. Alhamdulillah sekarang posisinya ada 150 ibu-ibu yang kita jaring yang so far berminat gitu ya. Cuman memang kan ada yang aktif, ada yang nggak aktif gitu ya, kan biasalah namanya anggota organisasi juga gitu biasanya. Ini buat ibu-ibu yang sedang berbisnis bisa menjadi alternatif ya. Betul, bisa. Dan alhamdulillah sekarang yang aktif itu ada 50 lah kurang lebih. Jadi tersebar di beberapa kelurahan di kota Bogor dulu. Sebagian ada sih di Depok ada 4 gitu ya. Di Depok ada 4, tapi rata-rata semuanya di Bogor. Kota dan Kabupaten Bogor baru sampai paling jauh Cibinong lah. Kita paling jauh sana sama Dramaga ya. Itu juga daerah kabupaten. Nah, paling jauh di situ. Harapannya sampai akhir tahun ini bulan Desember akhir kita pengen menjangkau semua kelurahan di kota Bogor dan perimeter 5 km dari kota Bogor ke kabupaten. Jadi misalnya Cibinong kita mau sampai Cibinong juga masih belum banyak yang kita garap kan. Itu daerah pemukiman juga, ibu-ibu yang di Cibinong boleh. Terus daerah yang Ciawi kita juga belum tuh, ke arah sana, Tajur sana belum. Sama yang ke arah Cileput sana, Cileput Bojonggede yang mau ke arah Depok. Ya, ini juga kita mau ekspansi ke sana, sedang mencari duta-duta di sana. Dan tadi duta udari yang Dramaga ke sana, gitu, Dramaga, Ciampea, Loyang ke sana gitu. Untuk pola promosi kemudian juga mungkin marketplace ya untuk menjangkau lebih luas. Strategi apa yang kita dengan ya betul, intinya kita memang kan ingin mengajak siapapun ya bisa bergabung bersama gerakan makan ikan ini gitu kan. Jadi kita semakin banyak orang bergabung, semakin banyak titik distribusi, maka harapan kami bisa mandiri bersama gitu.
Makanya kita ada campaign Mandiri Bersama Udadi, melestarikan kemarifan gitu. Jadi Mandiri Bersama Udadi ini kita pengen mengajak siapapun gitu. Jadi strateginya memang sangat sederhana sih kan. Jadi ngajak sebanyak-banyak orang aja. Jadi semakin banyak orangnya, semakin banyak juga titik distribusinya, maka semakin besar akhirnya nilai dari bisnis itu sendiri. Dan bisnis ini bukan bisnis kami sendiri, tapi bisnis bersama gitu ya. Karena kita membangunnya bersama. Cita-cita yang mulianya lagi sebenarnya ini kan ketika kita kompak nih sebagai pengguna produk perikanan, maka kita bisa melakukan satu program nanti, harapan kami di awal tahun depan kita udah ada satu satelit mitra pemberdayaan nelayan di Pelabuhan Ratu atau di Kepulauan Seribu. Nanti kita tentukan mana yang paling memungkinkan gitu. Makanya ini gerakan kemandiriannya benar-benar gerakan kemandirian bersama nih dari hulu ke hilir harapannya gitu kan. Untuk pengembangan sistem apa Mas? Sistem pemasaran, sistem promosi, distribusi. Salah satu penggunaan teknologi kita akan gunakan nanti akan ada aplikasi kan, jadi itu lebih memudahkan ya. Ada registrasi kemitraan di situ, lalu ada pemilihan produk yang bisa didistribusikan, lalu konsumen juga bisa pilih menu A, menu B, menu C gitu ya. Lalu bisa memilih menu pengiriman juga dengan pakai apa menggunakan kita juga ada armada yang bisa kita optimalkan untuk pengiriman ya gitu. Ada teknologi yang kita pakai dan kita juga ada program pemberdayaan tadi, kita mau bangun kerjasama dengan semua pihak lah Pak kan. Jadi dengan komunitas yang udah ada ya, misalnya Kang Rudi kan di komunitas Muhammadiyah gitu, wah kita pengen banget nih secara intensif bisa bangun kerjasama itu sehingga kebermanfaatannya bisa jadi lebih luas. Jadi strateginya simple tadi kan, bangun kerjasama lebih intens gitu dengan berbagai pihak. Yang kedua penggunaan teknologi kita akan gunakan. Untuk peluang-peluang anak-anak magang sekolah juga bisa ya? Oh bisa banget. Kita welcome anak-anak muda buat magang, belajar, dan yang menariknya lagi di sini nggak cuma belajar kerja usaha perikanan ya, tapi juga nanti kita bina buat jadi pengusaha pemula. Kita harapannya lulusan magangnya itu bukan mencari kerja, tapi bisa menjadi pemula wirausaha gitu. Tapi mungkin nggak semuanya. Jadi yang mau bisa jadi wirausaha pemula yang bakatnya memang kerja, bisa kita salurkan, kita bisa rekomendasikan juga karena kita punya rekanan juga kan. Kayak perusahaan-perusahaan perikanan kita juga punya rekanan-rekanannya. Kita tinggal sodorin aja, Anda butuh nggak? Kita ada yang mantan di kita gitu. Bisa juga diserap sama kita gitu, menjadi tenaga di kita. Sebagai closing mungkin teman-teman mungkin pengen tahu nih di mana nih keberadaan Greenpeace. Terima kasih. Ya, welcome teman-teman semua di Bogor, bisa mampir ke Tegal Bundil di Indrapasta, Bogor Utara. Ya, Jalan Gagalur 1 nomor 21. Lebih lanjut bisa dilihat di web. Ada medsos juga ya. Ada medsos. Di Instagramnya follow, like di @udadifish ya, dan websitenya di udadifish.com. Kita juga ada TikTok kan. Oh, TikTok ada. TikToknya ada udadi.id. Itu mungkin teman-teman wawancara singkat saya dengan Bang Reza, owner dari Fiskom. Mudah-mudahan kita doakan bisnis beliau di bidang ikan segar ini progresif, dan tentunya sesuai dengan misi beliau, tidak hanya berbasis bisnis tapi juga pemberdayaan gitu ya. Betul. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk mulai membiasakan makan ikan segar ya. Betul. Jangan habis buat makan ayam terus. Jadi saya pikir mungkin ikan juga menjadi salah satu lauk mungkin ya, atau yang sehat ya. Sehat ya. Ya, sehat. Bismillah, mungkin mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dengan mengkampanyekan makan ikan. Atur nuhun Kang Reza. Sama-sama Kang. Kesininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.